hidup setiap hari dalam ketakutan, dipukuli, dihina, dan dianggap sampah. Gak ada yang peduli, bahkan keluarganya pun diam. Hingga suatu hari dia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Namun dia sadar satu hal, dia nggak boleh mati. Kalau mati mereka menang. Dan mulai dari detik itu, hidupnya berubah. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk satu tujuan sederhana, yaitu bertahan hidup. Inilah kisah seorang remaja yang dibentuk oleh penderitaan dan dilahirkan kembali di jalanan yang kejam. Inilah cerita To Not Die. Jangan lupa klik tombol subscribe sebelum memulai. Akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan misinya, menghancurkan markas Haigwa sebelum mereka semua bergerak melawannya. Hingga mereka pun kini mulai merasa bila seluruh tubuh mereka teramat sakit saat mencoba beristirahat memulihkan tenaganya. Oi, Dajun, sekali lagi kau mengejutkan kita semua. Hanya sendirian kau berhasil mengalahkan monster sepertinya. Ah iya, mungkin kedepannya Daehyop nih yang akan mencuci piring untuk kita semua, ungkap Kim Tae mencairkan suasana. Dalam hati, Dajun cukup merasa menyesal, tak mampu mempercayai salah seorang teman yang meminta pertolongan sebelumnya. Dan dia pun kini kembali teringat akan seorang ayah yang telah disandra oleh para anggota Haigwang sebelumnya. Ngomong-ngomong, di mana ayah Ikhwan? Hei, apa kalian lihat bapak-bapak di sekitar sini? Tanya Dajun memastikan lokasinya. Hah? Bukannya dari tadi hanya ada kau seorang? Hei, kau itu mau kemana? Tanya Kim Tae yang mencoba menatap Dajun yang merasa kebingungan memaksa keluar mencari apa yang ia inginkan. Tak lama berselang dirinya mencoba memastikan mencari di mana lokasi ayah Ikhwan yang tak seperti sebelumnya. Karena lantai 3 tak membuahkan hasil, ia pun turun ke lantai 2 untuk sekali lagi mencoba mencarinya. Ah Gayong, apa kau lihat bapak-bapak lewat sini? Mungkin iya, soalnya aku setengah sadar sebelumnya. Dan akhirnya dirinya pun bergegas menuju ke lantai pertama, berharap ayah Ikhwan dapat ia selamatkan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Ya, bisa juga sebagai permintaan maaf pastinya atas semua kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya. Hingga akhirnya dirinya pun kini mencoba menanyakan kepada salah seorang anggota Haigwang yang terluka di depannya. Dan ia pun segera mengatakan bila Jung Byung-chul telah dibawa ke basement tempat parkir sesaat sebelumnya. Tapi jika Jung Byung-chul masih mencoba menolak permintaan, Haigwang pasti tak akan segan-segan membunuhnya. Mendengar sesuatu yang seperti itu, Dajun segera menghajarnya. Dan ia pun segera bergegas menuju basement seperti informasi yang ia dapatkan. Dasar sial, Haigwang, apa sih yang akan kau lakukan? Ungkap Dajun dalam hati. Sebenarnya Dajun sendiri menyadari bila tubuhnya tersebut tak lagi mampu menurutinya. Karena seluruh luka yang ia dapatkan benar-benar buruk, tak seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya. Dan akhirnya dirinya pun terjerembab, tersungkur terjatuh karena kelelahan setelah terus-menerus memaksa tubuh untuk tetap berusaha menyelamatkannya. Sial, mengapa malah jadi seperti ini? Aku benar-benar tak ingin mengecewakannya lagi, ungkap Dajun dalam hati. Hingga akhirnya dirinya tiba di bagian parkir setelah terus-menerus mencoba memaksa kondisi tubuh yang hampir menuju akhir kekuatannya. Sekarang apa yang harus dilakukan? Apakah aku benar-benar terlambat? Tak lama berselang, seseorang tiba-tiba saja berbicara perlahan sekaligus memecahkan keheningan yang menyelimutinya. Kak Dajun, Kak Dajun, kenapa kau di sini? Tanya Sungho kepadanya. Sungho, terus kau sendiri kenapa kau di sini? Tanya Dajun balik kepadanya. Lalu menurut Sungho, dirinya ini bergegas menyusul kemari karena adanya informasi dari Ikhwan yang telah ia terima sebelumnya. Bila ayahnya tersebut sedang disekap dan ia pun bergegas datang untuk dapat membantunya. Soalnya dari tadi aku mendengar sesuatu di atas dan semua sangat berisik, jadi aku tak berani, ungkap Sungho mencoba menjelaskannya. Ah, begitu ya, baiklah. Lalu bagaimana kau bisa terluka seperti ini, Kak? Kemudian menurut Dajun, dirinya ini berada di sini untuk bertarung dengan para anggota Haigwang dan eksekutifnya. Dan ia pun menjelaskan bila ayah Ikhwan telah diculik kembali sesaat setelahnya. Ah iya, aku dengar dia dibawa kemari. Apa kau melihat sesuatu? Tanya Dajun kepadanya. Lalu menurut Sungho, dirinya ini jelas tak melihat apa-apa karena sesaat lalu dirinya itu baru saja tiba. Lalu kenapa tidak kakak cek saja di ruangan sebelah sana?
ungkap Sungho memberikan saran kepadanya. Kemudian melihat ruangan tersebut, kini Dajun mencoba memahaminya dan ia pun bergegas memeriksanya. Karena menurut Sungho, dirinya ini bergegas kemari setelah merasa khawatir terhadap keadaan Ikhwan sebelumnya. Dan ia pun kini mencoba mengikutinya dari arah belakang perlahan mendekatinya. Tapi kak, karena kau ada di sini, sekarang aku malah menjadi sedikit lega. Aku ingat bagaimana kita bertarung bersama, maka sekarang akan kubalas itu semua dengan menyelesaikan pertarungan ini tanpa mendapat luka seperti waktu sebelumnya. Jadi setelah ini semua selesai, ayo kita makan bersama. Dan bams! Di mana semua itu malah berakhir dengan adanya sebuah pukulan kuat melesat menuju wajahnya, menghentikan seluruh omong kosong yang semakin mengesalkannya. Sontak Sungho pun segera menanggapinya. Hei kak, apa maksud dari sudahlah, sekarang katakan, di mana ayah Ikhwan? Mengapa kau terus menyembunyikan tangan berdarahmu? Tanya Dajun sekali lagi tegas kepadanya. Dan akhirnya Sungho pun mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Bila tangan tersebut berasal dari badan Jidinga dan Jung Byung-chul yang tak mau menuruti apapun itu perintahnya. Ya mau bagaimana lagi, aku sudah berusaha menyembunyikan semua ini darimu. Tapi seperti yang kuduga sih, kau itu jelas mencurigaiku bukan? Ungkap Sungho yang kini mencoba memprovokasi atas semua sepak terjang yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Mengapa? Aku ini ingin sekali mempercayai kalian. Tapi kenapa kau malah lakukan ini? Sungho, cepat katakan, apa semua itu hanya kebohongan semata? Teriak Dajun sembari mencoba melesatkan pukulannya. Yang mana semua itu dipenuhi dengan rasa emosi yang dirinya pun cukup merasa bingung menghadapi itu semua. Lalu semua omong kosongmu ini apa sudah selesai Kak Dajun? Tanya Sungho sembari menahan pukulan keras yang sesaat lalu diterimanya. Menurut Sungho, semua ini sebenarnya sangatlah melelahkan. Harus berpura-pura menjadi teman idiot yang sepertinya. Dan ia pun segera menegaskan, bila teknik bertarungnya tak akan menjadi seperti kehidupan lemah para anak pelarian yang selama ini mereka tunjukkan. Dan orang ini bernama Moon Sungho, salah seorang anggota eksekutif dari Haiguang. Sekarang hentikan semua omong kosongmu. Lalu mungkin ayah Ikhwan ada di bagasi? Tanya Im Dajun yang merasa semakin emosi menghadapi adanya seorang pengkhianat di depannya. Tak lama berselang, Sungho pun segera membenarkannya. Bila ia pun mau menjelaskan karena saat ini Dajun tak akan pernah menang melawan Moon Sungho untuk dapat menyelamatkan ayah Ikhwan seperti sesuatu yang ia inginkan. Tak masalah bila aku katakan, apalagi kalian semua akan segera menuju kematian. Jadi kau sebaiknya menurut saja, ungkap Sungho menjelaskan situasinya. Kau itu benar-benar ya? Lalu biarkan aku tanya satu hal. Di mana Ikhwan sekarang? Memahami pertanyaan tersebut, Sungho tertawa mendengarnya. Karena sesaat lalu, setelah Ikhwan ini bersikeras mencari ayahnya, Sungho ini menjadi cukup muak untuk terus bermain dan berpura-pura bersamanya. Maka dikubur di bukit sebelumnya adalah sebuah kematian yang telah dipilihnya. Mendengar penjelasan tersebut, kini Im Dajun tak lagi mampu menahan seluruh emosi yang dimilikinya. Dan dia pun bergegas maju menghadapi Moon Sungho yang terus-menerus mendesaknya. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan. Yang mana Dajun mencoba untuk terus menyerangnya menggunakan seluruh sisa tenaga yang masih dimilikinya. Sepertinya aku akan sedikit menahan mengingat kau adalah kakakku sebelumnya. Dan bams, di mana sebuah tendangan cepat kini segera dilesatkannya, menghempaskan Im Dajun menghentikan seluruh serangan yang telah ia lakukan sebelumnya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah tendangan rendah berhasil kembali menyudutkannya, memberikan Sungho kesempatan melesatkan pukulannya, hingga sebuah uppercut kuat berhasil menusuknya, membuat Dajun kewalahan menghadapi Moon Sungho yang masih di kondisi prima tak seburuk kondisi Dajun yang sedang dirasakannya. Dalam hati, Dajun sebenarnya merasa bila tak hanya perbedaan stamina, melainkan adanya teknik bertarung yang Sunho tunjukkan jelaslah bukan sesuatu sepele seperti musuh-musuh yang telah dihadapinya. Karena adanya tingkat teknik yang lebih tinggi jelas akan membuat seseorang semakin mudah mengalahkan para musuh di depannya. Woi Kak Dajun, bukankah ini akan menjadi terlalu mudah untukku? Tegas Moon Sungho kepadanya. Sebenarnya Dajun sendiri tak bisa mengartikan
akan adanya perbedaan level di antara mereka berdua. Sebab semua ini dirasa cukup jauh jarak yang ditimbulkannya, hingga membuat Dajun merasa kesulitan ketika melawannya. Ya, semua ini terbukti dengan Mun Sungho sama sekali tak mengeluarkan keringat ketika dirinya ini menghadapi Dajun, walau tak seprima sebelumnya. Namun semua ini jelaslah menunjukkan bila kekuatan para eksekutif Haiguang benar-benar sangat luar biasa. Adapun dirinya ini tak akan mampu ia kalahkan di dalam pertarungan keras meskipun ia terus mencoba untuk terus dapat memaksakannya. Ya, mengingat Im Dajun sendiri belum banyak pengalaman pastinya. Kak, Bai Gangra itu lebih lemah dariku. Lalu bagaimana caranya kau bisa mengalahkannya? Tanya Sungho sedikit mengejeknya. Dan akhirnya Dajun berhasil diselamatkan oleh adanya seseorang yang tiba-tiba saja datang melompat membantunya. Dan orang tersebut adalah Jung Ihwan. Ah, Ihwan, kupikir kau sudah... Cih, dia itu hampir bisa melakukannya, ungkap Ihwan mencoba menjelaskannya. Saat itu Sungho ini berpura-pura untuk membantunya. Hingga suatu ketika dirinya ini menunjukkan sifat asli yang memang dimilikinya. Namun karena dirinya pernah di kondisi yang sama ketika bersama Bai Gangra sebelumnya, maka itu semua tak akan menjadi mudah untuk mengulangnya menjadi yang kedua kalinya. Dan akhirnya dirinya berhasil meloloskan diri sekaligus mendapatkan informasi dari pergerakan Sungho selanjutnya. Ah, Iwan, aku minta maaf ya. Kau di sini untuk menyelamatkan ayahku, bukan? Pertama-tama, mari kita bereskan dia terlebih dahulu. Mengamati adanya pemandangan tersebut, Sungho segera memberikan pendapatnya. Bila ini semua menjadi cukup mengharukan, ya mengingat dirinya ini sesaat lalu telah rela berkorban demi pertarungan keras di dalam bar sebelumnya. Dan ia pun cukup terluka parah mengingat itu semua. Jadi ini ya balasannya. Baiklah, bersiaplah para kakakku, ungkap Sungho sembari tersenyum mencoba menyerangnya. Sebenarnya dalam hati Sungho merasa cukup senang bisa mengajar mereka berdua setelah beberapa waktu lalu merasa sangat lelah dengan semua drama yang harus dilakukannya. Dan kini terlihat Sungho dengan cukup mudah menghadapi pertarungan tersebut karena mereka berdua berada cukup jauh berlevel di bawahnya. Hingga suatu titik Ihwan mulai mengeluarkan pisau di tangannya, mulai mencoba menyerang Mun Sungho secepatnya. Namun apa yang terjadi? Di mana dengan cukup tenang Sungho ini jelas mampu mengatasinya, yang mana dirinya ini adalah seorang eksekutif Haiguang. Jelas tak akan mudah tumbang meski mereka berdua bersatu melawannya. Ya baiklah, cukup main-mainnya kak. Kali ini tak akan semudah di bukit sebelumnya. Akan kupastikan mengubur kalian dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi Dajun mencoba bangkit melindungi Jung Ihwan yang berada di belakangnya, yang mana semua itu membuat Sungho menjadi semakin marah hingga beberapa pukulan kini mulai ia berikan. Dan Dajun pun terus mencoba berjuang untuk dapat menyelamatkan ayah Ihwan yang sesaat lalu dirinya ini pernah juga mencoba menyelamatkan Dajun di dalam pertarungan melawan Bai Gangra sebelumnya. Kak Dajun, apa sih yang membuatmu ngotot begini? Apa kau pikir aku itu lemah? Ungkap Sungho menunjukkan sedikit kekesalannya. Lalu menurut Sungho, semasa ia hidup di jalanan tak banyak orang yang sanggup melawan ataupun dapat menghajarnya. Maka Dajun ini sebaiknya memahami bila mereka para orang kuatlah yang bisa melakukan apapun semau mereka di dunia yang kejam ini. Dan akhirnya di mana sebuah serangan fatal kini mulai disiapkannya, mencoba mematahkan tangan Dajun sekaligus menghancurkan semangatnya. Dan bams! Di mana seseorang tiba-tiba saja menendangnya, menghentikan serangan tersebut, menyelamatkan Dajun dari adanya kondisi krisis yang sedang dihadapinya. Sontak ia pun terhempas jauh setelah menerima serangannya. Dajun, kau masih bisa bertahan di kondisi seperti ini. Kerja bagus, ungkap Cho Hangil setelah selesai menendang salah seorang eksekutif Haiguang di depannya. Tapi kak, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang? Belum sempat selesai menanyakan hal tersebut, Cho Hangil segera menegaskan bila dirinya akan menjelaskan semua itu di lain waktu, dan saat ini ia membutuhkan beberapa detik saja untuk mengalahkan seseorang di depannya. Wah, mengejutkan ya. Apa kau yakin dengan ini?
Karena jika kau memilih bergerak, maka ini sama saja dengan oi, apa sih? Kau berisik sekali rupanya. Bukankah orang terkuatlah yang boleh melakukan apapun di dunia yang kejam ini? Tegas Sohangil membalikan semua pernyataan yang telah ia ungkapkan sebelumnya. Lalu bagaimana? Apa ada masalah dengan itu, ha? Baiklah, ayo segera kita akhiri, ungkap Sohangil sekali lagi menegaskan situasi yang dihadapinya. Sebenarnya siapapun orang dengan memiliki skill bertarung di jalanan pastilah pernah mendengar adanya sebuah nama, yaitu Sohangil. Ya, lalu mungkinkah kebenaran itu akan sesuai ketenarannya? Ungkap sungguh bergegas maju menerjangnya. Dalam hati Dajun sebenarnya merasa bila Sohangil adalah seorang pria kuat yang tak akan mungkin kalah melawan salah satu eksekutif Haiguang ketika dirinya ini bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Namun mengingat Moon Sungguh ini mampu setidaknya bertukar pukulan, bahkan mencoba untuk memojokkan Sohangil, maka sesuatu yang sesaat lalu pernah dipamerkannya sepertinya tak sekedar bualan semata, melainkan adalah sebuah kepercayaan diri yang didukung dengan kekuatan maupun teknik yang dimilikinya. Ternyata semua ini hanya sekedar mitos ya. Jika aku bisa mengalahkanmu, bukankah aku legenda selanjutnya? Ungkap Sungguh sembari sebuah tendangan keras berhasil dilesatkannya. Mendengar pernyataan tersebut, Sohangil segera menegaskan bila selama ini dirinya ini hanya mencoba sedikit pemanasan supaya tak terlalu kaku dalam menikmati pertarungan yang dihadapinya. Hingga suatu titik, Sohangil mulai menunjukkan taring yang dimilikinya. Dengan melesatkan sebuah pukulan cepat, mampu merubah arah di detik terakhir sekaligus menambah kekuatan serang tak seperti sebelumnya. Lalu menurut Sungguh, Hangil ini sangatlah aneh sekali. Melakukan banyak serangan dengan terus mengubah arah sesuai dengan keinginannya. Seakan serangan tersebut terus-menerus mencari celah, mencoba mengubah tekniknya di akhir pergerakannya. Sontak itu semua jelas semakin mendesaknya. Hingga akhirnya dirinya pun harus cukup puas tertunduk lesu di depannya. Hoi, kau itu hanya sedikit pandai dalam berkelahi, jangan berpikir untuk melangkahiku. Ingat, banyak anak-anak kalian sepertimu yang harus berakhir buruk setelah mereka memaksa melawanku. Ungkap Sohangil sembari pukulan kuat segera menjemputnya. Namun apa yang terjadi? Di mana Sungho dengan perlahan kini malah mulai mengatakan bila dirinya mengaku kalah dan mencoba menyerah di dalam pertarungan keras yang sedang dihadapinya. Karena menurut Sungguh, ini semua menjadi pertemuan yang terlalu awal bila dirinya harus langsung berhadapan dengan Sohangil di dalam pertarungan sesungguhnya. Dan ia pun termasuk orang yang berpikir cerdas. Maka sebuah tawaran ini coba ia berikan kepadanya. Bagaimana bila kau lepaskan aku? Akan kubuat seranganmu kali ini ke anggota Haiguang tak pernah terjadi. Lalu masih dilanjutkannya. Sebab dengan adanya laporan Hangil turut menyerang markas, maka sebuah perang skala besar akan benar-benar mungkin terjadi. Ya karena sebuah alasan Haiguang untuk menyerang balik menjadi sangat kuat pastinya. Sohangil, pikirkanlah baik-baik. Ini kesempatan terakhirmu untuk menjaga Hangil Family. Bagaimana? Apakah kau sepakat? Tanya Sungguh mencari jawabannya. Mendengar pernyataan tersebut, sontak Sohangil segera memanfaatkannya. Segera diangkat tangannya guna menjabat demi menyelamatkan keluarga yang dimilikinya. Dan bams, di mana sebuah pukulan cepat menjadi jawaban yang diputuskannya, berusaha mengajar Sungguh yang berpura-pura baik di depannya. Dan ia pun jelas merasa terkejut menerima tanggapannya. Mengapa? Bukankah ini semua yang kau butuhkan? Negosiasi. Harusnya kau itu berpikir dulu kan? Ungkap Sungguh benar-benar terkejut dan tak mengerti apa maksud dari semua ini. Hoi, aku itu kesini setelah bertemu dengan seluruh para anggotamu, ya termasuk seorang bos yang memerintahkanmu. Ungkap Sohangil sedikit menjelaskannya. Hingga akhirnya di mana sebuah perang habis-habisan kini telah menjadi sebuah keputusan akhir yang malah didapatkannya. Setelah Sohangil sendiri telah selesai bertemu sekaligus bernegosiasi mengenai pokok permasalahan dengan para anggota Haiguang sesaat sebelumnya. Mengapa aku tak mendapatkan sinyal itu? Sial, aku harus bisa keluar dari kondisi ini, ungkap Sungguh dalam hati. Tak lama berselang, tiba-tiba saja Dajun berteriak ke arahnya. Awas Kak Hangil, teriak Dajun mencoba mengingatkannya. Yang mana kini terlihat di mana adanya seorang menaiki kendaraan telah bersiap melindasnya, mencoba menabrak Sohangil dari sudut sebaliknya.
Dan akhirnya Sung Ho pun berhasil memilih kabur. Dengan dirinya mempercepat memposisikan dirinya, membonceng sekaligus meninggalkan seluruh sandera maupun pertarungan yang dihadapinya. Kemudian menurut Sung Ho, ia pun berterima kasih karena kakak tertua telah mengirimnya sebagai bantuan di akhir pertarungannya. Namun dirinya ini sedikit merasa kecewa dengan adanya tugas Jung Byun Chul yang tak juga kunjung diselesaikannya. Moon Sung Ho, dia itu benar-benar badan jedingadan yang pantas diajar. Dasar pengkhianat sempak, ungkap Im Dajun yang merasa sangat kesal menghadapi akhir dari situasi yang dihadapinya. Hoi, kau tenanglah Dajun. Bukankah kau sudah mengejar salah satu markas Haiguang? Dan lihatlah, kau telah berhasil menyelamatkan ayahnya, ungkap Cho Hangil sembari menatap Ikhwan yang mencoba menyelamatkan ayahnya di kondisi parah dipenuhi luka. Ingatlah, kau itu sudah mencapai banyak hal, tak ada yang perlu kau sesali, tegas Cho Hangil kepadanya. Dan akhirnya, di mana malam itu juga mereka semua mendapatkan kemenangan untuk yang kedua melawan para eksekutif Haiguang di markasnya. Bahkan dengan adanya pertarungan tersebut, Dajun sendiri kini mulai menyadari tak ada satupun pertarungan yang dirasa mudah setelah dirinya memilih untuk kabur dari rumahnya. Dan ada pun satu pelajaran penting perihal kehidupan di jalanan, yaitu tak boleh asal percaya kepada siapapun yang tak pernah ia ketahui. Hingga di suatu titik hatinya sendirilah yang mampu kembali untuk memberikan kepercayaan kepadanya. Tak lama dari situ, Ikhwan pun tak lupa berterima kasih untuk segala upaya apapun yang telah Dajun lakukan akan selalu ia ingat sebagai hutang budi di kehidupannya. Dan akhirnya mereka bisa mulai percaya terhadap seseorang. Ya semua itu semata hanya untuk tetap bertahan hidup pastinya, supaya mereka tidak mati, to not die. Hingga akhirnya semua pun pulang dengan tubuh dipenuhi luka. Ya kecuali Cho Hangil yang mereka pun tak tahu dirinya ini datang entah dari mana. Dan akhirnya setelah waktu berlalu, mereka semua tampak masih bersemangat seperti biasanya. Walaupun seluruh tubuh mereka jelaslah dipenuhi luka yang tak semestinya. Dan mereka pun percaya telah bertarung selama ini dengan lebih baik memberikan segalanya. Iya Kak Hangil, yang kau katakan sebelumnya itu maksudmu apa? Sebelumnya kau bilang tak ingin pergi untuk berperang, tapi malah masuk ke markas Gangra dan melawan Sung Ho setelahnya. Dan lagi kau malah menjelaskan bila kali ini kita semua harus bertarung habis-habisan. Mendengar pernyataan tersebut, Cha Dayop segera turut menanyakan akan kejelasan dari pokok masalah yang kini malah didengarnya. Lalu menurut Cho Hangil, ternyata para anggota Haiguang telah memiliki sebuah rencana, yaitu akan membunuh mereka semua, terlepas ada Cho Hangil ataupun tidak di dalam penyerangannya. Maka karena hal tersebut, Hangil segera memutuskan untuk menerobos masuk ke markas Baigangra, mencoba mengamati situasinya. Kak Hangil, saat melawan Kiwong sebelumnya, kau benar-benar tahu cara bagaimana Haiguang beroperasi. Lalu mengenai informasi barusan, kau dapat dari mana? Ini terasa benar-benar aneh, tapi kami tak bermaksud mencurigaimu, ungkap Kim Tae memberikan penjelasannya. Baiklah, mau bagaimana lagi? Toh ini bukan kabar spesial, dan ini hanya kabar lama sih. Dengarkan, dan jangan salah paham. Adanya grup Haiguang, akulah orang yang mendirikannya, ungkap Cho Hangil memberikan kenyataannya. Mendengar pernyataan tersebut, sontak mereka semua mulai merasa kebingungan, mencoba memahami situasi yang sedang didengarnya. Menurut Cho Hangil, dirinya ini menciptakan Haiguang bersama dengan ketua Haiguang yang saat ini, dan dirinya ini bernama Shin Wosung, adalah salah satu teman yang dimilikinya. Adapun salah seorang eksekutif nomor 2 adalah Nam Wochang, komandan kedua Haiguang yang ia temui 2 jam sebelum terjadinya pertarungannya. Ya ketika mereka semua menyerbu markas Baigangra pastinya. Iya, orang itu bukan sampah seperti yang saat ini, tapi beberapa hal idiot terus-menerus dilakukannya. Dan pada akhirnya aku tak punya pilihan lain selain berpisah dengannya. Dan begitulah aku mulai meninggalkan Haiguang meski aku yang membuatnya. Tapi apa penyebab sebenarnya? Tanya Cha Dayop kepadanya. Namun dengan cukup santuy, Cho Hangil segera menegaskan bila itu semua adalah sebuah hal yang rahasia. Dan ia pun memiliki kehidupan pribadi pastinya yang tak mungkin semua orang akan ia beritahu mengenai pokok permasalahannya.
Lalu menurut Cohangil, karena mereka semua sudah mengajar Bai Gangra, maka selanjutnya Hai Guang lah yang mencoba melakukan serangan dadakan kepada mereka semua. Terus jika memang begitu, apa nih yang harus kita lakukan? Apa kalian akan memilih untuk pindah? Tanya Cohangil perlahan kepada mereka semua. Dan akhirnya semua pun menjadi cukup bingung. Merasa tak bisa menyepelekan masalah seperti waktu di markas Bai Gangra sebelumnya. Hoi, lari dan kabur itu bukan gaya Hangil Fam bukan? Maka aku harap kalian tak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja. Toh aku sekarang juga bersama kalian bukan? Ungkap Cohangil mencoba menenangkan suasana. Ya meskipun Dajun sedikit merasa janggal dengan adanya sikap Cohangil yang tak seperti ia tunjukkan biasanya. Hingga suatu momen Hangil mencoba menenangkan diri. Mencoba menelaah situasi sembari dirinya ini membuka buku komik yang biasa ia baca. Menemani selang waktu maupun kesehariannya. Hingga adanya sebuah foto kini terus-menerus diamatinya, seakan semua momen itu bergejolak, mengganggu seluruh emosional maupun beberapa masalah yang terlarut di pikirannya. Shin Wo-sung, ungkap Cohangil dalam hati. Berpindah sisi di mana ini adalah hari setelahnya. Hari di mana mereka semua telah berhasil meratakan markas Bai Gangra sebelumnya. Dan adanya sebuah pergerakan kini dimulai pastinya melalui sebuah acara mabar di dalamnya. Hei, kenapa hanya segini? Berikan lebih banyak daging untukku. Bukankah ini acara amal makan gratis? Dan orang itu bernama Lee Junso, kelas 3 SMP termasuk seorang anak pelarian. Tapi maaf, ini harus kupastikan bila mereka mendapatkan semuanya dengan rata. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju meja makan setelah beberapa hal kecil terjadi sebelumnya. Hei, kau itu keterlaluan, meski ini hanya acara makan gratis. Hoi, diamlah. Mereka itu lemah, tinggal kau ancam sedikit dan mereka pasti akan memberimu lebih banyak. Ungkap mereka sembari menikmati hidangan sekaligus mengobrol bersama-sama. Apa? Jadi kau tak pernah dengar mengenai Hai Guang? Lalu menurut orang tersebut, Hai Guang adalah sebuah grup mafia yang mengumpulkan para anak-anak pelarian di dalamnya. Lalu bila seseorang bergabung dengan mereka, maka jaminan tempat tinggal maupun adanya uang akan otomatis didapatkannya. Hah? Oh itu serius? Aku ini pandai mengajar seseorang loh. Bisakah aku mengikuti mereka? Aku lelah hidup seperti ini. Ah iya, terasa seperti lebih baik aku menusuk seseorang dan hidup di penjara. Ungkapnya sembari tak menyadari seseorang telah berdiri di belakangnya, memahami dan memperhatikannya. Kalian berdua, kita tidak memberi makan pada orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Meski kau itu anak pelarian, cobalah untuk hidup dengan lebih benar. Ah, siapa kau ini? Berikan aku uang, jadi akan kudengarkan seluruh ceramahmu, ungkap Lee Junso kepadanya. Mendengar pernyataan tersebut, dirinya bergegas menyetujuinya, mencoba mengajak Lee Junso mengikuti perkataannya. Jika kalian tak mengikutiku, maka aku akan menelpon polisi supaya kalian kembali dikirim ke rumah. Atau kalian akan bekerja sebagai pengurus gereja. Bukankah kalian tak memiliki tempat tinggal dan menginginkan uang? Tanya orang tersebut kepadanya. Lalu menurut orang tersebut, sebelumnya dirinya ini adalah anak pelarian juga. Dan dia pun segera mempersilahkan mereka berdua memasuki sebuah ruangan supaya dapat segera menentukannya. Kalian berdua dengarlah, jika kau hanya menusuk lalu masuk penjara, bukankah itu sia-sia? Maka hidup dengan gigih dan lakukan apapun semaumu adalah prioritas utamanya. Ungkap pria tersebut sekaligus membuat mereka berdua merasa terkejut setelah mengamati sesuatu hal di depannya. Oh, kakak tertua ya? Hei kalian, jangan malah bengong, bukankah kau ingin apapun untuk bertahan hidup? Tanya sekali lagi orang tersebut kepada mereka berdua. Hingga tak lama berselang, sebuah pisau kini mulai diterimanya. Dan dia pun cukup merasa kebingungan dengan seluruh situasi yang sedang dialaminya. Hoi, ku tegaskan sekali lagi, bukankah kau bilang tadi ingin masuk Hai Guang? Jadi cepat, tusuk dia. Karena ini adalah sebuah audisi dari suatu grup yang disebut Hai Guang. Dan akhirnya Hu Ilta segera mempersilahkannya, memberinya sebuah kesempatan untuk membuktikan seluruh omongan yang telah ia katakan sebelumnya. Jangan bilang kau cuma bicara soal Hai Guang, tapi ternyata kau hanya pengecut yang tak mampu melakukan tes sederhana.
Ungkapnya sembari terus menekan, sekaligus mendesak pola pikirnya dan dia pun berharap supaya audisi kali ini akan mulai berjalan sesuai dengan apapun itu yang telah diinginkannya. Ah sialan, kalian jangan remehkan aku. Dan akhirnya sesaat setelahnya Hu Ilta segera mengumumkan akan kelulusan seseorang di dalam audisi sebelumnya. Dan ia pun segera menanti untuk memberi kesempatan seseorang lagi yang berada di sebelahnya. Jadi selamat, kalian berdua sekarang member yang terhormat dari grup Hai Guang. Ungkapnya dengan perasaan puas mendapat anggota baru di dalamnya. Dan ia pun bergegas berganti baju setelah melakukan penyamaran epik sebelumnya. Tak lama berselang, seseorang anggota Hai Guang segera memberinya laporan bila para eksekutif di markas tersebut sudahlah dihancurkan. Dan dia pun juga tak lupa mengenai adanya laporan seorang eksekutif yang telah berhasil menyelamatkan Moon Sung Ho di akhir pertarungannya. Baiklah, panggil seluruh eksekutif yang ada. Karena akan ada sesuatu yang menarik terjadi, maka bersiaplah kalian segera. Dan orang tersebut tak lain adalah pemimpin grup Hai Guang sebagai kakak tertua yang bernama Shin Wosung. Sementara itu, di sisi lain, seseorang sedang memohon untuk mendapatkan kebebasan seperti apa yang mereka inginkan. Sudahlah, kalian itu seharusnya melakukan apapun yang madam katakan. Bukankah kalian sendiri yang bilang akan melakukan apapun itu? Namun, tak lama berselang, ia pun semakin naik pitam. Karena dua gadis tersebut mulai mengingkari janjinya, yaitu untuk bekerja di rumah bordil seperti apapun itu yang telah ia katakan sebelumnya. Ya meskipun mereka itu jelaslah ditipu pastinya. Dan akhirnya tak lama dari situ, seseorang tiba-tiba saja datang menghentikan seluruh kegaduhan yang sedang mereka timbulkan. Yonha, kapan kau datang? Kalian berdua, aku ingin sedikit bertanya, apa kalian sangat dekat? Dan mereka pun kini mencoba secara perlahan menganggukkan kepalanya. Lalu menurut Yonha, salah satu dari mereka akan dibolehkan pergi dan satunya lagi harus tetap tinggal di tempat ini. Karena salah satu dari mereka tak mau menurut seperti apapun yang mereka minta. Hingga sebuah tamparan kini mulai dilakukannya. Mencoba mengajar gadis tersebut sekaligus mengganggu sisi emosional yang dimilikinya. Sehingga mereka berdua kini mulai mau menurut demi sebuah kebersamaan maupun sisi bertahan hidup untuk keduanya. Dan akhirnya sebuah permasalahan tersebut segera terselesaikan. Setelah sesaat lalu dirinya ini berhasil memanfaatkan adanya sebuah hubungan yang mereka sebut keluarga. Sangat menyedihkan, ungkapnya sembari perlahan memasuki ruang rapat setelah sesaat lalu seseorang menunggu di dalamnya. Terima kasih sudah berusaha datang. Ya meski kalian dalam kondisi sibuk, ungkapnya sembari memimpin rapat yang akan segera dimulainya. Yang mana saat ini para petinggi Hai Guang sedang melakukan pertemuan dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Hai Guang bernama Lee Yonha. Jadi ada apa kau mengumpulkan mereka semua? Oh mungkin karena Chun Ki-wong, Han Jung-min maupun Bai Gang-ra telah berhasil membuat permasalahan. Semua ini pasti tentang Hangil Fam kan? Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Hai Guang bernama Jo Aram. Wah kalau aku kan sudah bilang, kita itu harusnya membereskan mereka dulu. Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Hai Guang bernama Seo Guangcheo. Cih, diamlah idiot. Kau itu bahkan belum pernah bertemu dengan Cho Hangil. Kau itu tahu apa, ha? Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Hai Guang bernama Kwon Woo-il. Nah, dia cukup benar. Kita tak bisa menganggapnya remeh. Dan aku hampir mati sebelumnya. Dan orang ini adalah salah satu anggota eksekutif Hai Guang bernama Moon Sung Ho. Cih, lalu mengapa kau malah bangga? Kau itu seharusnya malu. Mengenai soal itu, maaf Kak Aram. Dan adapun orang yang hanya menyaksikan ini adalah salah satu anggota eksekutif Hai Guang nomor 2 sekaligus kaki tangan di dalam grupnya bernama Nam Won Chang.
Sudahlah, kita itu seharusnya menyerbu ke sana dan membunuh mereka semua sekarang. Berikan kami perintahnya, Wosung, ungkap Huang Cheo mengadukan kekesalannya. Lalu menurut Wosung, mereka semua ini harusnya mencoba lebih tenang. Berusaha menunggu supaya keadaan menjadi lebih tenang, tak seperti kegaduhan di markas Baigangra sebelumnya. Cho Hangil, orang itu pasti sekarang sedang kebingungan. Tegas Shin Wosung menjelaskan kondisinya. Berpindah waktu di mana ini adalah 1 minggu setelahnya. Setelah para eksekutif dari Haiguang mengadakan rapat sebelumnya. Dan kini terlihat di mana seluruh anggota Hangil Fam sedang berkumpul menikmati hidangan pizza yang mana semua itu mereka dapatkan gratis dari Chung Ihwan sebagai ucapan terima kasih atas semua bantuan yang mereka lakukan. Dan saat ini dirinya ini menggantikan posisi kosong Moon Sung Ho yang telah keluar dari pekerjaannya. Dan ia pun kini juga memutuskan untuk tak lagi menjadi anak pelarian seperti sesaat sebelumnya. Ngomong-ngomong, apakah benar kita santai begini? Bukankah kita harus waspada terhadap Haiguang? Oh, itu santai saja, yang penting kan makan dulu. Nanti kita hajar saja mereka sama seperti sebelumnya. Jawab Daehyop memberikan argumennya. Namun kini malah terlihat di mana Cho Hangil hanya diam tak berbicara. Tampak cukup gelisah tak sesemangat biasanya. Dan dia pun hanya memandang makanan tersebut tak selahap sebelumnya. Sebenarnya Hangil sendiri tak begitu bisa memahami mengapa perasaannya tak sesemangat biasanya. Padahal saat ini mereka semua sedang bersama, menikmati waktu, berbagi sukacita dan bercanda bersama. Ya, semua itu pastilah terdapat satu hal yang cukup mengganggunya, yaitu adanya sebuah masalah yang sedang dihadapinya. Hei, kurasa akan bagus bila kita mampir sebentar ke sana. Kita itu tak pernah berfoto loh, meski kita setiap hari selalu berkumpul bersama, ungkap Gayong memberikan pendapatnya. Ayo kak, kita foto sekali saja, aja Sung Bin kepadanya. Ya, sembari mendorong Hangil supaya dirinya ini mau turut masuk ke dalam foto box yang sedang mereka inginkan. Cih, sial, mengapa mataku pas merem? Ya Jun, lihat Kim Tae. Hingga mereka pun segera terbahak melihatnya. Dan akhirnya foto tersebut berhasil diabadikannya, membuat semua orang tersenyum ketika menatap dan mengamatinya. Hingga Cho Hangil pun kini sedikit tersenyum mengenang seluruh adanya momen tersebut yang ia habiskan bersama dengan kehangatan mereka semua. Tak lama berselang, malam pun kini telah tiba, yang mana Cho Hangil ini masih memilih untuk di luar untuk merokok menghabiskan waktu yang dimilikinya. Hingga seseorang kini datang menegurnya. Apa yang mengganggu pikiranmu? Beberapa hari terakhir kau tampak gelisah, ungkap Kim Tae menilai situasinya. Tae, berapa lama kita saling mengenal satu sama lain? Hah? Ya, kurasa beberapa tahun sampai sekarang. Jadi lebih lama dari Yim Da Jun ya? Sahut Cho Hangil sekali lagi menanggapi jawabannya. Dan akhirnya sesuatu kini mulai memenuhi pikirannya. Hoi, kau mau mendengar sesuatu yang menarik? Salah satu klien kami ingin membunuh Yim Da Jun. Dan kami berusaha melakukan itu secepatnya. Mendengar itu semua, sontak Hangil diam menatapnya, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. Hingga akhirnya ia pun segera mengatakan adanya momentum kabar baik yang akan juga diberikannya. Hangil, dengarlah, karena kalian menyentuh Baigangra, seluruh anggota memilih menghabisi seluruh keluargamu. Tapi jika kau ingin selamat beserta keluargamu, serahkan salah satu dari anggotamu, yaitu Yim Da Jun. Ya, karena itu semua permintaan spesial sih dari Wosung. Iya, dan akan kupastikan mereka semua tak akan pernah menyentuh Hangil Fam. Ingat Hangil, satu orang atau seluruh anggota keluargamu, ungkap Nam Boncang memberikan masukannya. Jadi aku sengaja kesini dan kau membicarakan seluruh omong kosong. Cih, kok itu benar-benar buang-buang waktu, ungkap Cho Hangil menanggapi pernyataannya. Kemudian menurut Cho Hangil, bila dirinya malah memaksa melindungi sebuah hal kecil, itu semua akan mampu mengorbankan hal besar lainnya. Maka kebijakan seperti itu akan memperparah seluruh kondisi keluarganya. Lalu kenapa kau tanya itu kak? Oh, jadi semakin lama sebuah hubungan maka akan semakin berharga bukan? Ya iya sih, lalu apa ada sesuatu yang salah? Tanya Kim Tae sekali lagi kepadanya. Dan akhirnya Cho Hangil hanya mengajak Kim Tae supaya segera masuk.
sebab udara di luar dirasa cukup dingin untuk kesehatan tubuh mereka berdua. Dan ia pun lebih memilih untuk meninggalkannya sama sekali tak menjawabnya. Dalam hati Hangil merasa bila permintaan tersebut tak akan pernah ia katakan karena itu semua akan lebih berbahaya sehingga mampu menuntun mereka semua ke jalan yang lebih buruk tak seperti yang seharusnya. Lalu bila dipikir lagi, jika mereka semua memaksa melawan Bosung dan anggota Haiguang lainnya, maka masih memungkinkan untuk salah satu dari mereka terbunuh di dalam pertarungannya. Dan akhirnya semua itu menjadi pokok permasalahan yang terus berputar di pikirannya, di mana Hangil sendiri merasa semakin resah memikirkan itu semua, merasa sangat bingung untuk memberikan sebuah keputusan yang harus segera diambilnya. Hingga suatu titik dirinya mencoba merobek foto tersebut, mencoba meyakinkan diri untuk memberikan jawaban terbaiknya. Tak ada pilihan lain ya, ungkap Cho Hangil menjadi lebih tegar di akhir pemikirannya. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya. Hari di mana seseorang terus-menerus mengumpat, mengatakan suatu hal yang tak kunjung dilakukannya. Dan orang ini adalah Hu Ilta. Ini menjadi eksekutif di Haiguang setelah memilih untuk keluar dari sekolahnya SMA Zhongran. Aku pikir kau benar-benar sudah membunuhnya. Jadi kapan kau itu sebenarnya mau membunuh Yim Da-jun? Ungkap seseorang pembuli dari SMA Wujin, Lee Do-hyun. Kemudian menurut Hu Ilta, ini semua menjadi semakin rumit karena Yim Da-jun adalah salah seorang dari anggota Hangil Fam. Dan ia pun sedikit menyarankan supaya Do-hyun ini lebih sabar menunggu untuk waktu yang cukup tepat untuk mereka semua mampu menghabisi tanpa adanya halangan di depannya. Wah, persempak dengan kalian semua. Di mana sekarang bos Haiguang? Hoi, di mana kau? Hingga sebuah titik seseorang tiba-tiba saja hadir menyodorkan sebuah kapak di depannya, membuat Lee Do-hyun kini terdiam menghentikan ocehannya. Hei, meski kau klien yang membayar kami, harusnya kau itu tahu di mana letak sebuah batasan. Dan kau itu ingatlah, kau mungkin akan bernasib sama dengan Yim Da-jun bila tak menuruti aturannya. Kau paham kan? Lalu menurut Nam Won-chang, Do-hyun ini sebaiknya memahami situasinya. Semenjak mereka semua mendapat bayaran yang telah ia berikan, kepastian membunuh Yim Da-jun akan segera ia lakukan tanpa sedikitpun adanya sebuah hambatan. Sementara itu di sisi lain, Cho Hangil sedang bersantuy menikmati waktu yang dimilikinya di tempat konstruksi biasanya. Dalam hati Hangil merasa bila semua ini bermula ketika Yim Da-jun dihajar habis-habisan sebelumnya. Dan ia pun cukup merasa geli memikirkan itu semua. Ya meskipun pada akhirnya dirinya ini coba menyelamatkannya, namun tak sedikit pun ia berharap semua ini akan menjadi lebih baik mengisi seluruh hari yang dimilikinya. Kenapa sih aku bisa selalu bertemu dengan orang-orang yang seperti itu? Ungkap Cho Hangil di tengah-tengah pemikirannya. Tak lama berselang, waktu pun kini berlalu, di mana anggota Hangil Fam sedang sibuk bekerja membereskan seluruh pekerjaan rumah yang haruslah segera diselesaikannya. Bisa tidak kau berhenti menonton itu dan coba membantulah? Teriak Gayong menyindir Hangil seperti biasanya. Dan ia pun merasa cukup muak dengan kemalasan Hangil yang malah tak memberi contoh baik kepada seluruh adik-adik di depannya. Hoi Gayong, bagaimana menurutmu jika Da-jun tak ada? Tak lama berselang, Gayong mencoba menjawabnya. Bila Hangil ini minum di siang bolong, sebaiknya tak mengganggu mereka semua. Seluruh anggota yang sedang sibuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Ya sudahlah, akan kujawab. Ya kalau Da-jun tak ada, lalu siapa yang akan melipat kaos kaki? Adapun pekerjaan lainnya. Oi, bukankah Yim Da-jun akan marah bila kau malah mengatainya? Sahut Hangil yang terasa semakin aneh, tak seperti biasanya. Tak lama berselang, Dayop segera menegurnya. Karena Yim Da-jun tak juga mencuci piring seperti biasanya. Da-jun, hari ini kan bagianmu. Lalu menurut Yim Da-jun, dirinya ini baru saja pulang karena sedikit terlambat setelah lembur di toko pizza. Dan ia pun segera meminta maaf atas seluruh kesalahan yang dilakukannya. Lalu tak lama dari situ, tiba-tiba saja Cho Hangil segera berdiri dan ia pun berjalan maju menyudahi keributan yang dilihatnya. Berharap semua ini tak sesulit yang ia duga.
dan ia pun segera bersiap menjalankan sebuah tugas menggantikan Dajun di dalam mencuci piring sekaligus mencoba meringankan beban dari mereka semua. Sontak itu semua segera mengejutkannya, membuat mereka merasa tak percaya menyaksikan perubahannya. Yang mana ini semua benar-benar terasa aneh karena Cho Hangil mulai mau belajar mengenai bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan rumah tangga. Dan akhirnya Dajun mencoba menggantikannya, merasa sedikit bersalah karena sesaat lalu belum menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaannya. Kak Hangil, gimana kalau aku saja? Tak usah, kau sebaiknya istirahat saja. Hah? Mengapa aneh sekali? Ungkap Yim Dajun dalam hati, sembari terus menatap muka aneh yang terus-menerus ditunjukkannya. Dan akhirnya mereka pun bergegas makan bersama. Setelah sesaat lalu menunggu Cho Hangil yang tak kunjung pulang setelah mencuci piring sebelumnya. Lalu menurut Hong Gaeong, Cho Hangil ini terlihat sangat mencurigakan dan dia pun seakan memberi perhatian lebih kepada Yim Dajun. Ya meskipun Gaeong juga tak begitu mengerti apakah arti dari semua ini. Kemudian mendengar pendapat tersebut, Taek segera mengingatkannya bila pada malam-malam sebelumnya Cho Hangil ini juga mengungkapkan beberapa hal aneh lainnya. Dan dia pun jelas merasa penasaran mengenai sebuah masalah yang setengah dihadapinya. Hei, dengarlah, meskipun dia terlihat seperti orang yang hidup santai dan tenang, dia itu selalu membuat keputusan yang tepat. Kita tak mengikutinya tanpa alasan, bukan? Ungkap Daeyeop kepada mereka semua. Dan dia pun segera mengingatkan supaya mereka semua tak begitu terlarut dalam memikirkan itu semua. Ya paling-paling dia ketiduran di tempat aneh lagi, ungkap Daeyeop sekali lagi menenangkan situasinya. Dan akhirnya Dajun pun kini merasa cukup lega, berusaha sepenuhnya untuk tetap percaya dan berusaha tenang di dalam pikirannya. Sementara itu di sisi lain, Hangil masih saja tak tenang dengan seluruh masalah di otaknya, yang mana semua itu jelaslah terus-menerus mengganggunya, membuatnya merasa tak tenang mencari adanya solusi terbaik di balik masalahnya. Ya, apa sudah 5 tahun ya? Tempat ini adalah tempat di mana hubungan kita dimulai, bukan? Lalu, mengapa aku selalu terjebak dengan orang-orang yang seperti ini? Ungkap Hangil dalam hati, sembari dirinya bergegas memasuki sebuah gereja, mencoba menelaah situasi di dalamnya. Sementara itu Dajun masih saja menunggunya setelah beberapa waktu lalu merasa begitu tak nyaman dengan seluruh pendapat anggota yang lain. Ya karena Hangil terlambat pulang juga pastinya. Hingga di suatu titik dirinya menemukan sebuah sobekan kertas yang berada tepat di depannya. Bagaimana? Aku yakin kau sudah menentukan pilihannya antara memilih Yim Dajun atau seluruh anggota Hangil Fam lainnya, bukan? Tanya Woncang kepadanya. Ya seperti itulah, aku di sini dengan jawabanku. Ungkap Cho Hangil menanggapi pertanyaannya. Sembari dirinya ini terus-menerus memikirkan adanya seseorang yang mengganggu pikirannya. Yim Dajun, maafkan aku ya. Ini hanya satu-satunya cara yang bisa aku lakukan. Diriku ini sudah selalu memikirkan caranya. Dan akhirnya aku kini bisa memastikan keputusannya. Ungkap Hangil dalam hati. Baiklah, akan kuputuskan. Aku, Cho Hangil, tak akan memilih siapapun yang kau sebutkan di antara mereka. Ungkap dirinya menegaskan pilihannya. Hoi, bukankah kau malah membuat kesalahan? Tidak, cepat panggil Wosung kemari. Ungkap Cho Hangil menegaskan pilihannya. Jadi sekarang kau tak bercanda lagi ya? Baiklah, karena itu keputusanmu. Hoi semuanya, beri salam kalian kepada kakak kita senior di Haiguang. Ungkapnya sembari semakin semangat menantikan pertemuannya. Dalam hati Hangil sedikit merasa bila dirinya ini cukup bersalah dengan seluruh pilihan yang diambilnya. Dan ia pun jelas merasa kecewa, tak lagi mampu menemani Yim Dajun hingga akhir perjalanannya. Lalu apa maksudnya ini? Ungkap Yim Dajun dalam hati sembari memeriksa potongan foto tersebut yang berada tepat di tangannya. Dan akhirnya dirinya pun segera mengungkapkan segala kegelisahan yang dirasakannya kepada seluruh anggota Hangil Fam yang berada di dalamnya. Jadi kau menemukan itu di luar rumah? Iya, kurasa itu Kak Hangil yang menjatuhkannya. Dan akhir-akhir ini dia selalu bertingkah yang agak aneh. Mungkin ini semua berhubungan dengan kenapa dia belum pulang selarut ini. Mendengar itu semua, mereka sedikit merenungkannya. Karena menurut Sung Bin, seluruh perkataan Dajun kali ini malah membuat dirinya menjadi semakin khawatir setelah mendengarnya.
Lalu menurut Taehyop, mungkin dirinya ini memang tak suka bila wajahnya tak terlihat tampan di dalam album foto yang dicetaknya. Jadi kalian tak perlu khawatir, ungkap Taehyop menambahkan pendapatnya. Kemudian menurut Kim Tae, ternyata dirinya ini juga memikirkan hal yang sama bila Kak Hangil terlihat aneh di beberapa hari sebelumnya. Tapi dia itu bukan seseorang yang akan menjadi ceroboh kan. Kok itu tak perlu terlalu khawatir soal dia. Yang kita bicarakan ini Kak Hangil loh. Ya seperti dia tak pernah kembali selarut ini saja. Ungkap Kim Tae menenangkan situasi yang terus-menerus meresahkan mereka semua. Sementara itu di sisi lain, sebuah pesta mungkin akan segera pecah, meramaikan heningnya malam, memeriahkan situasinya. Jadi karena dia adalah senior Haegwan, bersiaplah kalian, tangkap dia, ungkap Nam Won-chang memberikan perintahnya. Dan akhirnya di mana mereka semua bergegas maju menyerangnya. Sesuai adanya perintah yang sesaat lalu didengarnya, menggunakan berbagai macam senjata untuk dapat mengalahkannya. Lalu menurut salah satu kandidat eksekutif yang bernama Yong Gyu, Cho Hangil ini memiliki sebuah rumor yang mengherankan. Dan ia pun cukup merasa penasaran dengan ketenaran rumor yang ia dengarkan. Tak lama berselang, Cho Hangil bergegas melompat maju, mencoba dengan cukup cepat menaiki seluruh tubuh para anggota Haegwan dan berhasil sekaligus melewatinya. Berusaha secepat mungkin untuk mendekati kandidat eksekutif tersebut yang berada cukup jauh di belakang anggota lainnya. Cih, apa-apaan orang ini? Dan bams, di mana sebuah tendangan cepat segera ia lesatkan, berusaha menjangkau seseorang musuh yang cukup jauh berdiri di depannya. Dan ia pun hanya bisa terdiam, terkejut tak percaya. Sontak ia pun terhempas dibuatnya, berakhir dengan pingsan sesaat setelahnya. Hoi, apa yang sebenarnya Hei kalian, jangan jadi pengecut, dia itu cuma sendirian. Dan akhirnya mereka pun kembali melesat maju, berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyerangnya dari berbagai macam sisi, berusaha untuk menjatuhkannya. Namun Cho Hangil ini dengan sangat cepat membereskan mereka semua, mengalahkan para musuh yang terus-menerus datang menerjang sembari mendekatinya. Hingga mereka semua pun kini terkejut dibuatnya, merasa tak percaya dengan apapun itu yang sedang dilihatnya. Karena Cho Hangil ini jelaslah bukan manusia, melainkan seorang monster yang sedang kehausan darah, mencari adanya mangsa di sekitarnya. Woi, ada apa? Cuma segitu saja, tegas Cho Hangil memberikan tantangannya. Di mana saat ini mereka semua malah terlihat pucat, gemetar, seakan tak ada niatan lagi untuk bertarung melawannya. Dan akhirnya hingga suatu titik Won-chang bergegas menyerangnya, mencoba memecahkan suasana yang mungkin dapat membuat mereka semua menjadi lebih bersemangat, tak seperti pertarungan sebelumnya. Hei Kak Won-chang, wah mantap, lihatlah, bila kita mengejar bersama Kak Won-chang, kemenangan pastilah akan berada di tangan kita, ungkap mereka bergegas turut menyerangnya. Namun apa yang terjadi? Di mana Cho Hangil segera melesat menuju mereka semua, berusaha menghancurkan siapapun yang mencoba mengeroyoknya. Sontak itu semua kembali mengendurkan semangatnya, membuat mereka semua menjadi hancur secara perlahan setelah sesaat lalu memutuskan untuk mencoba membantunya. Dan akhirnya di mana pertarungan tersebut semakin intens dibuatnya, yang mana mereka semua jelaslah memiliki sebuah keuntungan, baik dari segi senjata, dari segi jumlah maupun posisinya. Namun Cho Hangil ini seakan tak memiliki rasa lelah, selalu berhasil menghancurkan sekaligus meratakan semua yang berada di sekitarnya. Nam Won-chang, sebaiknya segera panggil dia untukku, ungkap Cho Hangil mencoba mengingatkan, seakan ini semua adalah pertanda bila adanya kehancuran total jika mereka semua tak memanggil Bosum di depannya. Dan bams, di mana sebuah serangan kuat segera diterimanya dari sudut mati tanpa sempat Cho Hangil ini mencoba menahannya. Sontak ia pun segera terpelanting mundur dibuatnya. Cho Hangil, bagaimana? Bukankah kau benar-benar lemah? Tanya Kwang Hyo kepadanya, yaitu salah seorang eksekutif Haegwan yang turut meramaikan adanya pesta di dalamnya. Adapun Kwon Buil yang telah menatap Cho Hangil dari jarak kejauhan, mencoba mengamati alur pertandingan di depannya. Lalu dilanjutkan Jo Aram yang memilih untuk tetap bersiaga, menunggu adanya perintah dari kakak tertua dan bersiap menghabisinya.
Wah, kita bertemu lagi Kak. Tapi ini jelas di situasi yang berbeda bukan? Ungkap Moon Sung Ho memberikan pendapatnya. Dan ia pun salah satu eksekutif juga di dalam grup Haekwang yang sedang mengerumuninya. Jo Hangil, aku senang sekali bisa bertemu dengan teman lamaku. Ungkap ketua Haekwang yang tak luput memberikan sambutannya, yaitu Shin Wo-sung. Lalu menatap adanya seluruh anggota maupun para eksekutif yang di depannya, Hangil sendiri tak sedikit pun merasa gentar. Dan ia pun coba memperhatikan, menganalisis situasi yang mungkin saja dapat untuk dimanfaatkannya. Ya, sebagai teman aku yakin sudah memberimu sebuah kesempatan. Tapi sekarang kau tahu kan, baik kau maupun seluruh keluargamu pasti akan mati karena pilihan bodoh yang kau yakini. Ungkap Shin Wo-sung sedikit mengingatkan akan sebuah penawaran sebelumnya. Lalu bagaimana kau bisa berakhir menjadi seperti ini? Tanya Jo Hangil kepadanya. Tak lama berselang, Wo-sung segera menanggapinya. Bila dirinya yang sekarang adalah sebuah jawaban yang selalu Hangil tanyakan, maka Wo-sung ini jelas tak menginginkan adanya negosiasi untuk yang kedua kali. Maka dihajar oleh seluruh anggota eksekutif Haekwang adalah sebuah keputusan yang segera diambilnya. Kalian semua bunuh dan seret dia ke sini, teriak Wo-sung memberikan perintahnya sembari mereka semua bergegas maju untuk dapat menyerangnya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya di mana Shin Wo-sung telah memberikan perintahnya, yaitu berupa eksekusi untuk teman masa lalu yang pernah dikenalnya. Dan ia pun tak segan-segan untuk menyuruh seluruh para eksekutif dari Haekwang supaya mereka semua bergegas maju untuk mampu merobohkannya. Dan akhirnya di mana adanya sebuah pertarungan super duper keras tak lagi mampu terhindarkan. Yang mana Jo Hangil hanya seorang diri namun mencoba bertahan ataupun melawan dari seluruh para eksekutif Haekwang yang mengerumuni sekaligus mendesaknya. Kemudian bila dipikir lagi, seluruh anggota Haekwang ini adalah seorang monster juga. Dan mereka semua sedang mencoba mengalahkan satu orang. Maka tak peduli seberapa hebat dirinya ini, tak akan mungkin sanggup untuk keluar hidup-hidup dari tempat ini. Hingga akhirnya sebuah serangan sajam berhasil menggoresnya, melukai kepala Jo Hangil tepat di bagian dahinya. Sontak itu semua segera menyadarkannya bila Shin Wo-sung ini benar-benar telah berubah, sama sekali tak seperti harapannya. Shin Wo-sung, apa benar kau ini sudah bukan seseorang yang kukenal dulu? Tanya Jo Hangil dalam hati. Dan akhirnya Gwang Hyo berhasil menghajarnya, memukulnya berkali-kali berusaha menghancurkannya. Hingga ia pun kini merasa senang sekaligus tak percaya bila adanya seorang legenda akan berakhir di tangannya. Berhenti, kau sebaiknya diam. Kali ini aku benar-benar sudah muak dengan semua ini. Ungkap Jo Hangil sembari mencengkram Gwang Hyo tepat di dagunya, membuat dirinya terdiam terpaku menatapnya. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan keras segera menghantamnya, menghancurkan sekaligus mengakhiri seluruh omong kosong yang sesaat lalu telah diteriakkannya. Sontak itu semua membuat para eksekutif lainnya menjadi lebih bersemangat mengamati situasinya. Shin Wo-sung, kau tenang saja, karena aku yang akan menghentikan seluruh perjalananmu. Ungkap Jo Hangil yang kini telah berhasil mengalahkan salah satu eksekutif Haekwang yang terkulai lemas di tangannya. Dan ia pun kini mulai bersiap memasuki ronde selanjutnya, di mana ronde kali ini jelas tak main-main, akan menghancurkan siapapun itu yang berusaha menghentikannya. Shin Wo-sung, hari ini kau atau aku, salah satu dari kita akan mati. Ungkap Jo Hangil bersiap all in, memberikan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Ya meskipun satu versi pribadi, namun Jo Hangil ini tak akan pernah berhenti hingga seluruh tekad maupun ambisinya terpenuhi. Sementara itu di sisi lain, Dajun merasa semakin tak tenang, merasa cukup gelisah dengan seluruh kondisi yang sedang dihadapinya. Dia mengingat Kak Hangil benar-benar tak seperti biasanya, memberikan perasaan tak nyaman sekaligus rasa khawatir ketika mengingat itu semua. Hingga akhirnya dirinya pun berusaha mencari di tempat Kak Hangil mangkal biasanya, tempat-tempat aneh yang selama ini sering juga dikunjunginya. Namun semua itu sama sekali tak membuahkan hasil, tak kunjung menemukannya, tak seperti pemikiran maupun seluruh ekspektasi yang terus-menerus dimilikinya. Mengapa dia tak di sini ya? Tanya Dajun dalam hati.
Sebenarnya Dajun sendiri selalu teringat akan pertemuan pertama dengan seseorang yang telah merubah seluruh kehidupan yang terasa kelam menjadi lebih baik tak seperti sebelumnya. Sehingga saat ini dirinya ini tak lagi menjadi seorang pecundang, memberikan banyak motivasi sekaligus membuatnya mulai mengerti mengenai arti dan juga arah kehidupan yang selama ini tak pernah didapatkannya. Ya, semua itu seakan Kak Hangil ini benar-benar menjadi seorang penerang di seluruh gelapnya kehidupan yang pernah ditemuinya. Karena selama ini tak pernah ada siapapun, seseorang yang mampu memberinya perhatian lebih dan rasa kehangatan akan sebuah keluarga yang selama ini terus-menerus diimpikannya. Baiklah, kurasa mereka semua benar. Kak Hangil pasti sedang sibuk melakukan perjalanan panjang. Jadi sebaiknya aku tak perlu khawatir. Toh sekarang aku juga memilih keluar untuk mencari angin. Ya sudahlah, sebaiknya aku... Hei, berhenti! Berhenti sekarang juga! Mendengar sesuatu yang cukup dirasa janggal, Dajun segera memeriksanya. Menoleh memalingkan mukanya, mencoba memastikan kejadian apa yang terjadi di sekitarnya. Sementara itu, di sisi lain, Hangil masih terus berjuang, merobohkan beberapa anggota Haiguang yang terus-menerus mencoba untuk menjatuhkannya. Namun dirinya ini masih tetap tegar untuk berdiri dengan seluruh tekadnya. Sembari pelipis kanannya masih mengeluarkan darah akibat serangan sajam sebelumnya. Jo Hangil, jika kau berpikir ini bisa menang, bukankah kau terlalu meremehkan Haiguang? Tanya Sin Wosung mengamati situasinya. Kemudian menurut Sin Wosung, setelah Hangil keluar, Haiguang saat ini telah mengalami banyak perubahan. Dan mereka pun mulai memiliki banyak anggota yang lebih patuh tak seperti sebelumnya. Seo Guang Hyo, saatnya kau bangun. Hoi, bangunlah. Hoi, bukankah ini memalukan? Tapi dia tak akan bangun sampai beberapa waktu ke depan. Ungkap Hangil menyela perkataannya. Sekarang ku bilang, bangunlah. Apa kau benar-benar ingin mati, ha? Teriak Sin Wosung sekali lagi kepadanya. Mendengar itu semua sontak, Hwang Hyo segera terbangun dari tidurnya. Bergegas menuruti perintah apapun yang telah didengarnya. Dan dia pun coba memaksakan, meski seluruh tubuhnya tak seirama dengan apapun itu keinginannya. Begitu pula dengan mereka semua, yaitu para anggota Haiguang lain, yang juga segera menurutinya karena perintah tersebut akan mengeksekusi siapapun itu yang mulai tak mau mendengar ataupun menuruti perintahnya. Cih, kau benar-benar sudah tak waras ya? Ungkap Jo Hangil sembari mereka semua bergegas maju menyerangnya. Lalu menurut Hangil, mereka semua ini sebenarnya dalam kondisi yang cukup parah. Namun mengapa mereka semua kini malah memaksakan diri untuk terus mencoba tetap menyerang dan menghajarnya. Bahkan saat ini mereka semua diselimuti dengan niat membunuh yang jauh lebih hebat dari niat bertarung sebelumnya. Dalam hati Jo Hangil terus-menerus mulai bertanya, apa sih yang sebenarnya Wosung inginkan dengan mendidik orang-orang berbahaya di sekitarnya? Hoi, sini, aku minta bagianmu, kau itu tak usah pelit lah. Ungkap Jo Hangil mencoba menggodanya. Hoi, berhenti, dasar kalian para berandal. Yang mana mereka berdua masih terus asik untuk bertengkar, tak menghiraukan apapun yang berada di sekitarnya. Bahkan mereka berdua dahulu kala selalu bersama, menjadi seorang sahabat yang selalu mengisi seluruh keseharian sekaligus memahami satu dan lainnya. Kemudian menurut Jo Hangil, Wosung ini sepertinya sudah terlalu jauh melangkah. Bahkan seluruh kenangan yang dimilikinya seakan semua sirna tak berbekas sedikitpun baik di hati maupun di pikirannya. Wah, apa sih yang dilakukan mereka? Tanya Dajun dalam hati. Sembari dirinya ini mulai mendekat memeriksa situasi di sekitarnya. Hei, berhentilah, ku bilang kau kembali. Dan orang ini adalah seorang afiliasi dari grup Haiguang, yaitu seorang pastor bernama Oh Jang Hyun. Akan benar-benar kubunuh kau kalau tertangkap, ungkapnya sekali lagi sembari mengejar gadis yang terus-menerus meminta pertolongan dan berlari menjauhinya. Dajun yang memahami itu pun kini berniat menolongnya. Namun semua itu tak akan menjadi mudah bila dirinya ini tetap memaksa mencari penyakit seperti beberapa waktu sebelumnya. Ya karena tak semua orang bisa dipercaya pastinya. Hingga akhirnya dirinya ini memilih untuk sedikit menghambat seseorang yang terlihat jahat supaya tak berhasil untuk dapat menangkapnya. Dan Bams, apa kau baik-baik saja Pak? Ungkap Dajun polos menanyakannya.
Baik-baik sajalah gundulmu, kenapa kau jalan tak melihat sekitarmu? Ungkapnya semakin merasa geram meski Dajun telah meminta maaf sesaat setelahnya. Nah, akhirnya ketangkap juga kau, dasar cewek sialan. Dan akhirnya gadis itu pun tak lagi mampu berlari dan harus mencoba pasrah dengan seluruh keadaan yang terus-menerus mendesaknya. Cih, sial, apakah benar-benar tak ada cara lain selain mencoba ikut campur? Tanya Im Dajun dalam hati. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga seseorang eksekutif Haiguang segera mengingatkannya supaya tak ikut campur di dalam sebuah masalah yang sama sekali tak berhubungan dengan dirinya. Wah, terima kasih Yona, kita hampir saja kehilangan dia, ungkap Jang Hyun kepadanya. Ya, kau benar, dirinya ini benar-benar cewek sialan, berpikir bisa kabur ketika Hangil membuat keributan ya. Akan kubereskan dirinya sekali lagi. Mendengar perkataan tersebut, sontak Im Dajun terkejut dibuatnya. Dan ia pun segera memastikan mengenai seluruh kondisi maupun situasi yang baru saja didengarnya. Sementara itu, di sisi lain, Cho Hangil masih saja dikeroyok oleh para eksekutif Haiguang yang bertugas di dalamnya dengan memiliki sebuah wewenang, yaitu mengepung sekaligus menghancurkannya. Lalu hingga di suatu titik, seseorang tengah berhasil dimanfaatkannya, mencoba untuk menghambat para musuh yang terus-menerus silih berganti menyerangnya. Dan akhirnya, di mana sebuah tendangan keras berhasil dilesatkannya, mengempaskan salah seorang anggota sekaligus berhasil menahan rentetan serangan sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Di mana Sol Guangyu berhasil menangkapnya, mencoba memberikan kuncian, meremas punggung sekaligus menghentikan seluruh gerakannya. Sontak mereka semua bergegas menghajarnya. Hingga suatu titik Lee Junso berhasil menikam Hangil tepat di bagian kakinya. Tak sempat dialognya karena Hangil ini masih terlalu fokus untuk melepaskan diri dari seorang eksekutif yang terus-menerus mengunci pergerakannya. Dan bams! Di mana sebuah tandukan kepala segera dilesatkannya, mencoba meloloskan diri dari semua serangan yang terus-menerus mendesaknya. Lalu tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah tendangan keras segera menghempaskannya. Setelah beberapa detik lalu, Junso ini berhasil menikamnya. Dasar badat jadi ngadat, kok ini benar-benar mencoba melakukan apapun sampai serendah ini ya? Bahkan anak kecil sepertinya kau izinkan membawa pisau di genggamannya, ungkap Cho Hangil kepada Wosung yang merasa begitu kecewa menilai adanya grup Haiguang yang benar-benar parah tak seperti sebelumnya. Hei Hangil, sejak kau keluar, Haiguang itu terus melakukan kejahatan tanpa merasa ragu. Ya atas semua perintahku pastinya, bukankah itu keren? Jadi bayangkan berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dari semua hal yang keren ini. Lalu haruskah aku sekarang berterima kasih padamu? Tanya Shin Wosung dengan perasaan senang, dengan perasaan bangga mengikuti argumennya. Dan akhirnya di mana Wosung kini kembali teringat akan semua hal yang pernah ia lalui bersama, yaitu adanya sebuah situasi yang terjadi di sekitar gereja 5 tahun sebelumnya. Saat di mana Shin Wosung dihajar habis-habisan oleh beberapa orang yang terus-menerus mencoba membulinya. Hingga di suatu titik, Cho Hangil datang mencoba menyelamatkannya, menghentikan seluruh kejadian buruk yang tepat berada di depannya. Sekarang ku ucapkan terima kasih Hangil atas Haiguang yang telah kau berikan. Dan satu hal yang sebaiknya kau pahami, harusnya kau membiarkanku mati saat itu, ungkap Shin Wosung menegaskan pendiriannya. Berpindah waktu di mana ini adalah situasi gereja 5 tahun sebelumnya. Saat di mana Shin Wosung masih sering pergi ke gereja untuk memohon sebuah doa yang benar-benar diinginkannya, yaitu akan adanya sebuah pertolongan yang datang di tengah kehidupan neraka yang selalu dialaminya, yaitu ketika mereka semua selalu datang membuli sekaligus menghajarnya. Dan surga pun menjawab doaku. Cho Hangil, kau adalah orang penyelamat itu, seseorang yang selalu kuharap di setiap doa dan ucapanku. Hoi, kenapa kau itu selalu dihajar? Lalu apakah kau suka tteokbokki? Gimana kalau kita makan bersama? Ah ya, kau juga tak punya tempat tinggal bukan? Lalu maukah kau tinggal denganku? Ungkap Cho Hangil memberikan simpati, menawarkan bantuannya. Kemudian mendengar sepenggal cerita tersebut, Hangil merasa sangat kecewa. Dan ia pun benar-benar merasa bersalah telah mengajaknya ke tempat paman yang mencoba menampungnya. Jadi kau sudah sangat terlambat Hangil, sebaiknya kau segera tengok dia, karena hari ini aku sendirilah yang akan mengirimkanmu kepadanya.
ungkap Shin Wosung sekali lagi menghancurkan seluruh kepercayaan yang terus-menerus diharapkannya. Dan akhirnya Hangul mencoba sekali lagi bergegas menerjangnya, merasa begitu muak dengan seluruh pemikiran kotor yang selalu dimilikinya. Hingga sebuah pukulan kini tengah ia siapkan untuk dapat mencoba menghajarnya. Dan bams, di mana sebuah tendangan keras ini malah didapatkannya setelah gerakan sebelumnya cukup terhambat karena tusukan luka dalam yang merobek di bagian betisnya. Sontak ia pun terlempar setelahnya. Hei Kak Hangul, bukankah ini waktumu menyerah? Ungkap Sung Ho sembari berlari mencoba menerjangnya. Hingga beberapa pukulan kini mulai mendesaknya, membuatnya semakin tersudut di tengah kondisi parah yang tengah dialaminya. Ayo Kak, tunjukkan padaku keangkuhanmu sebelumnya. Kemudian tak berhenti sampai di situ, di mana Kwon Woo-il dengan begitu cepat segera menyergapnya dari arah belakang, berusaha menguncinya. Dan akhirnya, di mana sebuah tendangan keras kembali diterimanya, melesat dengan begitu cepat mengenai bagian perutnya. Hingga semuanya pun kini mulai berjalan sama sekali tak sesuai dengan harapannya. Lalu menurut Cho Hangil, karena dirinya yang memulai ini semua, maka mengakhiri Wosung adalah keputusan bulat yang benar-benar diinginkannya. Tak lama berselang, dirinya pun berhasil lolos dari cengkeramannya, berusaha mencoba menjauh dari kerumunan Haekwang yang berada di sekitarnya. Cih, sialan, tak masalah jika aku benar-benar mati, tapi akan kupastikan membawamu keluar Wosung, ungkap Cho Hangil dalam hati. Karena menurut Cho Hangil, semua ini telah berjalan terlalu jauh, tak sesuai dengan apapun itu harapannya. Dan ia pun kini coba terus menjauh sembari mengejar seluruh pasukan anggota Haekwang yang terus-menerus mencoba mengejarnya. Kemudian menurut mereka semua, Cho Hangil ini benar-benar licin sekali, yang mana dirinya ini masih sanggup berlari sekaligus menghajar orang-orang di belakangnya. Ya meski dengan beberapa luka fatal yang berada di tubuhnya, namun dirinya ini seakan tampak seperti monster yang tak pernah mengenal lelah di dalam pelariannya. Hingga beberapa dari mereka kini malah kembali tumbang setelah sekali lagi mencoba mengejar ataupun berusaha untuk dapat menghentikannya. Wah, bagaimana dia masih bisa bergerak? Padahal dia sudah ditusuk. Cih, memang gila. Jadi legenda itu memang benar-benar ada ya, ungkap salah seorang anggota Haekwang mengamati situasinya. Hei, kenapa kalian ini? Apa kalian semua tak mendengar perintah Wosung? Tak ada dari kalian yang bisa selamat jika orang itu tak mati hari ini, ungkap Kwon Woo-il memberikan perintahnya. Kemudian menurut Woo-il, mereka semua ini harus terus mengepungnya, menghabisi seluruh staminanya sekaligus membunuhnya. Jadi kalian ingatlah, kalian yang mati atau dirinya yang mati, teriak Kwon Woo-il terus-menerus mencoba mendesaknya. Hingga Cho Hangil pun kini mulai terhempas, memasuki sebuah ruang tepat di belakangnya. Sial, kalau begini terus aku akan benar-benar kehabisan. Belum sempat selesai, dirinya ini mengeluh akan seluruh kondisi luka di tubuhnya. Ini terlihat di mana adanya seorang gadis remaja terbaring terkulai di belakangnya, memohon sekaligus meminta tolong supaya tak dibawa ke rumah bordil seperti apa yang diinginkan orang-orang sebelumnya. Memahami hal tersebut, Hangil semakin merasa geram. Dengan seberapa jauh grup Haekwang ini kini mulai berkembang, karena semua ini benar-benar suatu hal yang tak pernah ia inginkan. Tolong, biarkan aku pergi, aku sudah tak menginginkan uang itu. Tapi maaf, aku juga tak punya kekuatan lagi bila harus menyelamatkan kita berdua, ungkap Cho Hangil menanggapi permintaannya. Tak lama berselang, Shin Wosung bergegas menyusulnya bersama seluruh anggota Haekwang yang tersisa. Memahami seluruh keadaan yang semakin memaksa maupun menyudutkannya, kini Cho Hangil malah semakin gelisah melihat seseorang yang tiba-tiba berlari di depannya. Kumohon, aku salah, aku benar-benar salah. Jadi tolong lepaskan aku, ungkap gadis tersebut memohon kepadanya. Namun apa yang terjadi? Di mana adanya sebuah tusukan ke arah perut segera ia dapatkan. Merasa sangat kesal dengan adanya seorang gadis yang tak mau menurut seperti apapun itu yang telah ia perintahkan. Sontak Hangil berteriak setelahnya, merasa sangat kesal melihat kelakuannya. Dan ia pun kini mulai teringat dengan seseorang yang pernah ia kenal sebelumnya. Dan akhirnya di mana gadis tersebut hanya bisa merintih kesakitan, merasa tak ingin mati dan hanya hidup bebas seperti apa yang diinginkannya. Hangil, bukankah kau menjadi lebih bersemangat? Ungkap Wosung kepadanya. Lalu menurut Cho Hangil, semua ini akan menjadi seperti kejadian sebelumnya.
Karena jika Hangil tak segera menolongnya, maka gadis tersebut akan segera mati kehilangan darah seperti seseorang yang pernah dilihatnya. Jika seperti ini situasinya sih, mana bisa aku mati sekarang? Bagaimana cara menyelamatkannya? Lalu apa yang sebaiknya kulakukan sekarang, Paman? Tanya Cho Hangil dalam hati. Sembari dirinya ini terus bersikeras memikirkan adanya sebuah cara untuk mampu keluar dari situasi sulit yang sedang dihadapinya. Hei, bukankah tadi kalian bicara soal Hangil bukan? Mengapa kau sekarang diam saja? Cepat jawab aku, teriak Dajun kepadanya. Dan bams! Di mana sebuah pukulan cepat segera mendarat di arah kepalanya. Hampir tak sempat menahan karena kegelisahan semakin menyelimuti seluruh alur pikirannya. Dan ia pun masih saja dihajar tanpa memberinya waktu sedikit pun untuk dapat melawannya. Hingga sebuah jab cepat ini berhasil ia lesatkan. Namun apa yang terjadi? Tak hanya berhasil menghindarinya, kini malah sebuah serangan counter cepat kembali ia lesatkan. Mencoba mengajar Yim Dajun mengarah tepat di kepalanya. Lalu menurut Yonha, seorang pemuda di depannya ini jelas bisa bertarung karena selalu mampu menahan seluruh rentetan serangan yang terus-menerus coba ia lesatkan. Hei brengskai, dari mana asalmu? Ah, itu tak penting, cepat katakan soal Cho Hangil barusan. Memangnya apa urusannya denganmu? Aku itu sedang mencari kakakku yang keluar rumah, ungkap Im Dajun menjawab pertanyaannya. Memahami dirinya dari Hangil Fam, Yonha segera memberikan sebuah berita menarik kepadanya, yaitu adanya berita mengenai kematian Cho Hangil yang akan segera didengarnya. Apa maksudmu? Ya, orang itu, dia menerobos markas utama Haigua, dan sekarang dia sedang bertarung sendirian. Ya, mungkin untuk melindungi kalian semua katanya. Kemudian menurut Yonha, ia pun menjelaskan bila Hangil ini akan menjadi lebih mudah ketika dirinya mau menurut untuk menyerahkan salah satu anggota keluarga dari Hangil Family yang sedang diburunya. Apa sulit sekali melepaskan satu orang demi kelangsungan semua keluarga? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Dajun segera menyerangnya. Merasa sangat memahami siapa target Haiguang sebenarnya. Ya, semua itu karena insiden Baigangra pastinya. Hingga sebuah pukulan keras ini benar-benar masuk menerjang ke arahnya. Aku akan serius kalau begitu. Kau itu bukan lawanku, sebaiknya kau segera pulang saja. Namun apa yang terjadi? Di mana Dajun malah dengan begitu cepat mencoba membalasnya. Melesatkan sebuah serangan counter tanpa sempat disadarinya. Sontak pertarungan keras pun tak dapat terhindarkan. Lalu menurut Yonha, orang di depannya ini malah semakin berani. Tak merasa adanya rasa takut setelah beberapa serangan kuat berhasil ia berikan. Hingga suatu titik serangan tersebut kembali mengenainya. Namun bukannya Dajun tumbang, dengan berusaha keras dirinya ini mencoba menahan serangan tersebut. Sekaligus beberapa kata terdengar lirih keluar dari dalam mulutnya. Sekarang ku bilang minggir kau, dasar ada sudu, ungkapnya sembari begitu marah setelah mendapat semua informasi yang baru saja didengarnya. Dan akhirnya di mana pertarungan intens melawan salah satu eksekutif Haiguang segera dilanjutkan, yang mana saat ini Dajun benar-benar harus berjuang lebih keras supaya mendapat beberapa informasi yang lebih terperinci mengenai keberadaan Cho Hangil yang sedang dicarinya. Menurut tim Dajun, Cho Hangil ini kenapa menjadi seperti ini, melakukan apapun tanpa sepengetahuan Hangil Family. Bahkan dirinya ini seakan sedang mencoba untuk mengorbankan dirinya sendiri hanya demi melindungi seluruh anggota keluarganya. Lalu haruskah kau sampai sejauh ini, Kak? Aku itu belum sempat membalas semua kebaikanmu, ungkap Im Dajun dalam hati. Kenapa si brengskai ini tak lelah sama sekali, ungkap Won Wuil menanggapi situasinya. Lalu menurut Shin Wosung, Hangil ini mengapa tak langsung maju menghajar dirinya seperti keinginannya. Dan ia pun kini mulai menantang bagaimana cara Cho Hangil ini untuk dapat membunuhnya. Sedangkan dirinya ini juga memiliki keinginan untuk dapat menyelamatkan gadis yang terluka di belakangnya. Sial, dia juga memahami maksudku yang masih bertahan di sini rupanya. Sedangkan kondisiku sudah hampir mencapai batas, ungkap Cho Hangil yang juga memahami bila pendarahan yang dialami gadis tersebut tak akan mampu bertahan lebih lama pastinya. Oke, jadi sekarang kau memilih untuk menjadi seperti paman ya, menjadi pengasuh bagi anak-anak liar. Kau itu benar-benar bodoh. Baiklah, kalian semua dengarkan perintahku.
bunuh gadis itu terlebih dahulu, ungkapnya sembari semua anggota Haiguang bergegas maju menurutinya. Sebenarnya kesendirian adalah rasa yang selalu dimilikinya, terlebih saat Cho Hangil ini berumur 14 tahun dan ia pun mengalaminya sejak awal mula dirinya dilahirkan di dunia. Sebab sejak umur 5 tahun orang tua Cho Hangil memilih untuk membuangnya, hingga sebuah panti asuhanlah yang mencoba mengurusnya. Saat itu dirinya ini adalah target semua orang, hingga beberapa pembulian selalu mereka lakukan. Hingga suatu titik dirinya mulai memutuskan untuk tak lagi diinjak seperti apapun yang mereka inginkan. Bahkan kehidupan keras jalanan ia hadapi juga dengan hanya sendirian, tak seorang pun pernah membantunya. Ya meskipun sendiri itu terasa begitu sepi, namun semua itu tak pernah menjadi masalah. Untuk Cho Hangil selalu bertahan demi kelangsungan hidup yang ia perjuangkan. Dalam hati Cho Hangil selalu merasa tak ada yang lebih baik dari bersyukur, yaitu sendiri adalah suatu hal yang selalu melekat di hidupnya. Hingga suatu ketika seseorang mulai mencoba datang, mendekati dan mengganggunya. "Hoi bocah, mengapa kau mengotori tokoku dengan sisa rokokmu, ha?" Ungkap orang tersebut setelah menjitanya. Dan orang ini adalah seorang pemilik toko, Ma Tai Beom. "Ah, apa kau sudah gila? Apa pedulimu? Mau aku merokok, mau aku tidak, itu semua kan urusanku." Baiklah, baiklah, kau benar-benar anak nakal rupanya. Jadi begini saja, bila kau mau tetap merokok di depan tokoku, maka sini bagi aku 1 batang rokokmu. Dan itulah kali pertamanya di mana dirinya mulai mencoba untuk mengobrol dengan seseorang yang tak dikenalnya. Lalu menurut paman tersebut, bila Hangil ini telah memilih untuk kabur, itu semua adalah kehidupan yang salah. Dan ia pun menyarankan supaya Cho Hangil lebih memperhatikan mengenai adanya masa depan yang harus ia pikirkan. "Sudahlah, kau itu tak usah mengurusi urusanku, dasar orang tua berisik," jawab Cho Hangil menanggapi perkataannya. Tak lama berselang, paman itu kembali memanggilnya, mencoba menawarkan sebuah tempat tinggal yang lebih baik daripada memilih tidur di jalanan. Dan ia pun segera mengajaknya ke sebuah tempat di mana banyak anak-anak terlantar yang telah berada di tempat tersebut, yang mana mereka semua berada di bawah bimbingannya. Ya, mereka juga membantu paman menjual di toko perkakas yang dimilikinya. "Hei kak, pasti paman ya yang membawamu kemari." "Sudahlah, anggap saja di sini seperti rumahmu sendiri," ungkap paman itu yang sekali lagi mencoba meyakinkannya. Lalu menurut Cho Hangil, dirinya ini benar-benar tak terbiasa dengan seluruh kehangatan yang selalu ia tunjukkan. Dan ia pun jelas menyadari bila tak percaya terhadap para orang asing adalah bentuk dari perjalanan kehidupan muda yang pernah dilaluinya. Kemudian tak lama dari situ, dirinya ini memilih kembali di jalanan dan ia pun kini harus merasakan bagaimana kerasnya orang dewasa dari para anggota mafia yang telah ia lawan sebelumnya. Bahkan saat itu Cho Hangil sendiri menginginkan supaya dirinya mati saja di tangannya, sehingga tak mempersulit lagi dalam dirinya menjalani seluruh kehidupan keras yang dimilikinya. "Hei bocah, sekarang pilihlah, bergabung atau mati." Hoi, aku tahu kalian cuma para pengecut. Sebaiknya segera tusuk aku dan cepat berhenti bicara," ungkap Cho Hangil menanggapi perkataannya. "Wah, jadi anak ini benar-benar sudah gila ya. Ingat, kau sendiri ya yang memintanya." Hingga tak lama berselang, seseorang tiba-tiba saja datang mencoba menyelamatkannya dari sebuah rasa putus asa yang sedang dirasakannya. "Hoi, beraninya kalian melawan anak kecil?" Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan tak dapat terhindarkan, berakhir dengan paman tersebut mengalami kekalahan, mendapatkan sebuah luka berupa sayatan yang cukup dalam di bagian lengan kirinya. "Paman, kenapa kau sampai sejauh ini?" "Hei, Cho Hangil, kau ini mikir apa sih sampai harus berurusan dengan orang-orang seperti mereka? Ingin matikah? Lalu apa kau benar-benar sudah hilang akal?" tanya paman khawatir kepadanya. Dan itulah di mana kali pertamanya Cho Hangil melihat adanya seseorang meneteskan air mata kesedihan hanya untuk semata sebuah kehidupan menyedihkan yang dimilikinya.
Aku minta maaf paman. Dan akhirnya di mana dirinya merasa bahagia. Sejak hari pertama dirinya ini memilih kabur dari panti asuhan sebelumnya. Dan ia pun kini mulai memutuskan untuk mau tinggal bersama dengan mereka semua dan menganggap paman tersebut sudah seperti seorang ayah di hidupnya. Hangil, dulu aku juga pernah kabur, jadi ketika aku melihat anak sepertimu, aku jelas jadi keingat masa laluku. Bukankah sendirian itu sulit? Kemudian menurut paman, seiring berjalannya waktu mereka semua kini mulai hadir, mengisi seluruh harinya, sekaligus memberikan bantuan di dalam kehidupannya. Merubah seluruh alur kehidupan menjadi jauh lebih hangat tak seperti sebelumnya. Ya karena itulah Hangil, jangan pernah lagi merasa sendirian karena aku akan selalu di sini menemani di sampingmu. Tak lama berselang, kini Cho Hangil telah selesai mengurus beberapa orang yang baru saja mencoba membunuh seorang gadis di belakangnya. Kau sebaiknya bertahan sebentar lagi. Memang terkadang ada hari-hari sulit ketika kita menjalani hidup di jalanan. Tapi semua akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa kau andalkan. Percayalah padaku, ungkap Hangil memberikan semangatnya. Lalu menurut Shin Wosung, Hangil ini sepertinya benar-benar tak menyadarinya bila sifat seperti itu akan menjadi sangat berbahaya untuk kelangsungan kehidupan yang dimilikinya. Terlebih di tempat ini saat seluruh para anggota Haegwang mengerumuni dan mengeroyoknya. Namun menurut Cho Hangil, dirinya ini harus tetap mengejar seseorang yang selalu memberikan arahan maupun kemuliaan dari adanya sebuah jalur kehidupan. Ya seperti paman yang beberapa tahun silam pastinya. Jadi kau memilih untuk tetap di jalur paman ya? Cih, sangat menyebalkan. Hei, dengarlah kalian semua. Ku beri waktu 5 menit untuk tetap membiarkan Cho Hangil bertahan hidup. Atau kalian semua yang akan menjadi penggantinya. Dan akhirnya di mana pertarungan hidup dan mati kini mulai dilanjutkannya. Mencoba bertahan sekaligus melindungi adanya seorang gadis yang terkulai lemas di belakangnya. Lalu menurut Cho Hangil, kini ia pun tak peduli berapa jumlah musuh yang terus-menerus mencoba menghadangnya. Karena saat ini tangan dan kakinya mulai tak seirama lagi dengan apapun itu keinginannya. Maka ia pun cukup merasa takut, tak mampu melindungi gadis tersebut seperti apa yang seharusnya paman lakukan jika ia pun berada di posisi yang sama. Hah? Kenapa lampunya tiba-tiba mati? Aku jadi tak bisa melihat kalau begini. Ah, suara apa itu? Belum sempat dirinya memahami akan situasi yang dihadapinya, kini sebuah pukulan cepat segera menjemputnya, membuatnya menjadi terjatuh tak memahami kondisinya. Lalu menurut Cho Hangil, ia sendiri pun juga tak mengerti mengapa semua ini malah menjadi gelap, sama sekali tak menguntungkan baik di kedua sisi. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba saja seseorang datang mengejutkannya. Hei, ini aku kak, bagaimana dengan kondisimu? Tanya Im Da-jun kepadanya. Memahami adanya seseorang yang tak seharusnya berada di tempat ini, sontak Hangil terkejut melihatnya. Merasa sangat tak karuan melihat Im Da-jun tiba-tiba datang di tengah adanya situasi yang berbahaya. Nanti akan kujelaskan kak, sekarang sebaiknya kita segera keluar dari sini, ungkap Im Da-jun memberikan pendapatnya. Berpindah waktu di mana ini adalah beberapa menit sebelumnya, tempat di mana Im Da-jun bertarung melawan seorang eksekutif untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Dan kini terlihat di mana mereka berdua masih saja bertarung, saling baku hantam, tak ingin mengalah antara satu dan lainnya. Lalu menurut Da-jun, orang yang dilawannya ini terasa sangat kuat, terasa seperti para eksekutif yang selama ini pernah dilawannya. Namun ia pun juga takkan bisa untuk membuang-buang banyak waktu di tempat ini ketika Cho Hangil sendiri dalam kondisi tak menentu sekaligus berbahaya. Hingga apapun itu di sekitarnya kini mulai digenggamnya, dilemparkan dengan begitu cepat, tepat mengarah di mukanya. Dan akhirnya Da-jun mencoba bergegas maju untuk dapat menyelamatkan gadis tersebut sekaligus menghajar mereka semua yang berada di dekatnya. Hingga tak lama kemudian dirinya berhasil kabur, mencoba meloloskan diri dengan berlari menjauh meninggalkan mereka semua. Terima kasih sebelumnya, tapi jika kau kembali lagi aku punya permintaan. Temanku, dia ditahan di dalam gereja. Dan akhirnya Da-jun mencoba mendengarkannya, mendapatkan informasi akurat mengenai keberadaan Cho Hangil yang sedang dicarinya. Bukankah itu Kak Hangil? Sepertinya dia sedang berusaha melindungi temannya,
karena dia bilang kan terdapat salah satu seorang teman di dalam sana. Lalu bagaimana caraku? Hingga adanya sebuah box pusat pengatur aliran listrik terlihat tepat di depannya. Sontak ia pun segera memadamkan seluruh pencahayaan di dalamnya. Kak, ayo kita keluar, cepat kak. Memahami adanya Yim Da-jun dan Shin Wo-sung di tempat yang sama, sontak Cho Hang-il kembali teringat akan seluruh masa lalu yang pernah dimilikinya. Yaitu pertama kalinya dirinya ini bertemu Shin Wo-sung di gereja 5 tahun sebelumnya. Dan dia pun sedang menggenggam sebuah batu bata sama seperti dengan pertemuan Yim Da-jun beberapa tahun setelahnya. Wah, apa pecundang ini sudah gila, ungkapnya sembari berhasil merobohkan Shin Wo-sung yang mencoba melawannya. Dan mereka pun berhasil merobohkannya, menginjak-injak tanpa henti menghajarnya. Hingga akhirnya Cho Hang-il segera datang untuk dapat membantunya. Paman, ini Shin Wo-sung, apa aku boleh mengajaknya? Ah, begitu ya. Mantap, mantap. Kau juga bisa tinggal di sini, ungkap paman memberikan tanggapannya. Dan akhirnya di mana mereka berdua mulai menjalankan adanya sebuah bisnis, yaitu sebuah toko perkakas yang bernama Hai Guang, yang mana semua itu mereka lakukan dalam upaya meringankan beban sekaligus mandiri untuk dapat mencari uang. Kemudian saat itu Shin Wo-sung ini mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menjadi lebih akrab karena umur mereka berdua sama sekali tak berbeda jauh, ya menjadi seorang sahabat pastinya. Hingga di suatu titik Wo-sung mencoba memohon sesuatu kepadanya supaya diajarkan berkelahi untuk dapat membalas dendam kepada para pembuli sebelumnya. Dan Hang-il pun jelaslah membantunya karena Shin Wo-sung adalah sahabat satu-satunya yang selama ini dimilikinya. Kemudian karena Shin Wo-sung sudah sering bertarung sendiri, dirinya ini cukup cepat berimprovisasi menyesuaikan latihan yang diberikannya. Lalu tak lama berselang Shin Wo-sung berhasil membalas dendamnya, mengalahkan para pembuli yang selalu datang menghajarnya. Namun saat itu adanya sesuatu kejanggalan mulai ditampakkannya. Dengan dirinya ini terlalu mabuk akan seluruh kekuatan yang sudah dimilikinya. Dan ia pun jelas sangat ganas ketika menghadapi pertarungan keras yang dihadapinya. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana Shin Wo-sung ini mulai berkeliling menghabisi para mafia sebelumnya, mencoba mengembangkan bisnisnya supaya lebih lancar, tak berada di bawah bayang-bayang para mafia di sekitarnya. Namun saat itu juga Wo-sung mulai membuat grupnya, mempromosikan geng tersebut, merekrut beberapa orang di dalamnya. Seolah saat itu adanya sebuah tujuan lain yang mulai ditunjukkannya. Hingga suatu titik, paman pun mulai mencoba mengingatkannya bila aktivitas kekerasannya tersebut mulai melewati batas dan tak seharusnya semua itu ia lakukan di dalam sebuah bisnis yang kini coba dikembangkannya. Kemudian tak lama dari situ adanya sebuah insiden besar segera terjadi di hidupnya, yang mana rumah paman sekaligus seluruh adik angkatnya harus meninggal di dalamnya karena adanya sebuah insiden kebakaran yang melanda di seluruh tokonya. Dan itu semua jelas tak mampu terselamatkan karena sesaat setelahnya paman memaksa masuk untuk menyelamatkan semua anak yang masih berada di dalamnya. Hang-il, meski aku tak menyuruhmu untuk percaya padaku, tapi maafkan aku karena tak bisa selalu ada di sampingmu dan menjagamu. Ingat Hang-il, jangan pernah hidup sendirian meski aku tak ada di sini. Dan maafkan aku ya atas semua janjiku. Dan akhirnya di mana malam itu pun menjadi sebuah tragedi yang tak mungkin dilupakannya, yang mana Hang-il ini harus kehilangan seluruh anggota keluarga sekaligus kehangatan di dalam kehidupan yang selama ini tak pernah dimilikinya. Hingga semua itu membuatnya kembali menjadi seorang gelandangan karena adanya rasa syok kehilangan atas seluruh tujuan di hidupnya. Ya, ia pun kehilangan alasan untuk hidup pastinya. Hingga di suatu titik, Wo-sung mencoba mengajaknya untuk membuat sebuah penampungan dari anak-anak pelarian. Seperti apapun itu yang pernah paman lakukan sebelumnya. Dan ia pun cukup memahami bila Shin Wo-sung ini juga telah berubah setelah adanya sebuah insiden yang menerpa mereka berdua. Hingga akhirnya Cho Hang-il sendiri mau untuk mewarisi wasiat paman sebelumnya
untuk membentuk kembali adanya bisnis Haiguang, yaitu basis di mana semua anak pelarian bisa tinggal dan menetap di dalamnya. Lalu demi memastikan mereka semua tak berakhir menjadi seperti paman sebelumnya, mereka berdua kini berusaha untuk membereskan seluruh mafia yang menjadi dalang di balik insidennya. Dan mereka pun melemahkan sebagian besar mafia pastinya. Terlebih mengingat Sohangil maupun Shin Wosung, mereka berdua terlalu kuat di usianya. Maka pasangan tersebut dengan cukup mudah untuk membereskan semua mafia di dalamnya. Hingga adanya sebuah kebenaran kini mulai terungkap ketika Sohangil tak sengaja membereskan sisa-sisa dari anggota mafianya. Kumohon hentikan, bukankah kami juga mensupport toko perkakasmu? Omong kosong, apa maksudmu? Jadi kau tak tahu, bukankah Shin Wosung sendiri yang menugaskan pembakaran toko perkakas sebelumnya? Mendengar pernyataan tersebut, sontak Sohangil kini sangat terkejut dibuatnya. Dan ia pun kini bergegas untuk mengajar Shin Wosung demi mendapatkan seluruh penjelasan yang sedang diinginkannya. Kenapa kau melakukan itu semua? Hah? Kenapa? Paman itu sudah menganggap kita sebagai keluarganya. Apa maksudmu, Hangil? Itu semua jelas demi uang, bukan? Jawab Shin Wosung memberikan pendapatnya. Lagian dia itu terus ikut campur di dalam bisnisku. Dan harusnya dia tak mencoba untuk menahan ataupun membuat masalah denganku. Dasar sial, apa maksud perkataanmu? Hei Hangil, itulah alasan utamanya kenapa kau sekarang ditangkap. Aku minta maaf, tapi kami akan mengikuti Wosung. Lalu menurut Wosung, mereka semua selama ini juga sudah sering melakukan adanya pembayaran maupun penggelapan dana di belakangnya. Maka sesuatu seperti keluarga itu jelas tak pernah ada di matanya. Jadi ingatlah Hangil, untuk tidak mati, uang itu jauh lebih penting daripada adanya keluarga. Tegas Shin Wosung memberikan pendiriannya. Dan dia pun kini kembali berterima kasih karena berkat dirinya mereka semua kini mampu melemahkan para mafia sekaligus mengambil alih semua bisnis yang dimilikinya. Dan itulah bagaimana cerita Sohangil meninggalkan Haiguang setelah kehilangan seluruh kehidupannya. Kehilangan apapun itu yang pernah dimilikinya, ya hanya tersisa semangat dari paman pastinya untuk tetap hidup menjalani kehidupannya. To not die. Im Dajun, bawa gadis ini keluar segera, yang mana perintah tersebut segera diberikannya. Tak menginginkan Im Dajun menatap pahitnya dunia yang terlampau kejam dan masih mungkin disaksikannya. Dan ia pun berharap supaya gadis tersebut dapat segera selamat setelah dirinya ini mencoba menahan orang-orang yang mengejarnya. Tapi kak, kondisi tubuhmu seperti itu, bagaimana kalau kita lawan bersama saja? Tanya Im Dajun kepadanya. Apa kau tak percaya padaku? Akan selalu kujaga punggungmu. Mendengar perkataan tersebut, Dajun segera menurutinya. Sebab menyelamatkan adanya seseorang yang terluka juga merupakan sebuah prioritas utamanya. Hei, mereka kabur, cepat kejar ke arah sana. Namun saat itu Hangil bergegas menghadangnya, mencoba mengajar siapapun yang mencoba datang, mengejar dan menghalaunya. Kalian pikir kalian mau kemana? Aku masih di sini, ungkap Sohangil sembari dirinya ini mulai bersiap melakukan apapun itu demi keselamatan gadis maupun Im Dajun yang berada di belakangnya. Im Dajun, kuharap kau tak akan pernah berubah. Teruslah coba selamatkan orang dan semoga kau tak pernah menjadi seperti Shin Wosung. Hei Dajun, kau harus tetap hidup dengan baik ya. Mencoba terus menolong orang-orang di sekitarmu. Dan sampai jumpa. Chapter selesai. Subscribe untuk bantu channel ini. Terima kasih.